Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman sudah mengklik nonton di videoku. Semoga terhibur dan terinspirasi. Kembali lagi ya di channel Moms Riji. Nah, ini aku lagi bongkar belanja sembako mingguan hemat ya. Total belanjaku ini 70.000 kurang 1.000. Di sini agak sedikit beli berasnya itu setumba aja ya teman-teman karena ada sisa beras minggu yang lalu itu masih ada, kan dapat dari Uyut itu beras pemerintah ya. Jadi, aku campurkan aja dengan setumba yang beras agak sedikit enak. Beras pemerintah itu kan beras bulog gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi ada minyak ya, seliter tuh 16.000, beras setumba 25.000, ada gula putih setengah kilo 9.000, ada susu 9.000. Nah, itu ada telur itu 10.000 6 butir, jadi totalnya 69.000. Nah, selanjutnya ini aku, letak ke tempat masing-masing ya, seperti beras, minyak, telur, dan gula. Kemudian tadi aku tunjukkan ikan di dalam kulkas ya teman-teman, itu ada ikan hasil tangkapan menjala Pak Jadi setiap hari Minggu itu kalau, sempat diluangkan waktu ya untuk menjala ikan. Nah, di daerahku kan, pinggiran sungai ya teman-teman, jadi banyak juga sih bukan hanya yang lain-lainnya itu memanfaatkan seperti memancing, menangkap ikan. Nah, biasanya setiap minggu itu menangkap ikan, alhamdulillah dapat ya, walaupun ikannya kecil-kecil maupun besar, tapi bisa menambah pemasukan untuk ikan satu hari di rumah. Nah, contohnya ini ya teman-teman, namanya ada ikan jurung, ada ikan kapores, ikan lele. Kali ini aku masaknya untuk berbeda karena bosan ya digoreng mulu. Ini namanya ikan arsi khas Batak. Nah, bumbunya itu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, kemudian asam potong, dan untuk khas Bataknya itu adalah andaliman dan bawang bata. Ini tuh enak banget ya teman-teman, benar-benar enak. Ditambah sedikit garam, kemudian penyedap rasa udah cukup, nggak usah dipakai gula. Ini tuh udah terasa nikmat, panas-panas itu dihidangkan sama nasi itu udah enak. Nah, oke, selanjutnya teman-teman udah ada pengeluaran, kemudian ini ada sedikit pemasukan. Nah, ini ada pengeluaran lagi ya untuk beberapa minggu ini. Nah, aku beli skincare ya teman-teman. Jadi aku review ya untuk unboxing paketku. Nah, ini aku pakai skincare ala kadarnya aja untuk budget 50 ribuan ya. Nah, ini aku sunscreen aja untuk pencuci mukanya juga udah masih ada yang kemarin itu murah juga ya teman-teman, budget 30 ribu. Kalau budget skincareku itu nggak sampai 100 ribu, 80 ribu aja udah dalam 1 bulan lebih gitu ya teman-teman untuk pemakaiannya. Nah teman-teman, untuk dalam beberapa bulan ini banyak ya kegiatan seperti pesta pernikahan, kemudian pesta ulang tahun, menabalkan anak. Jadi banyak ya teman-teman, itu termasuk dalam pengeluaran. Nah, kalau kita nggak hadir, nggak enakan juga. Tapi kalau kita merasa itu kita hadir, kita ikut hadir ya teman-teman. Jangan dipaksakan diri, sesuaikan dengan keuangan kita. Kalau misalnya nggak banyak pun, yang penting cukup. Jangan menampakkan diri bahwasannya kita itu adalah bisa mengamplop yang tebal gitu ya. Terpenting di sini aku kayak ngamplop-ngamplop seperti ini, ulang tahun acara anak ini sekitaran 15 ribu. Terus kayak pesta pernikahan itu aku amplop 20 ribu atau kadang 30 ribu gitu ya teman-teman untuk budgetnya. Jadi nggak tergiur gitu, kayak ada teman mengamplop sekian gitu ya. Jadi aku sesuaikan dengan budgetku aja. Nah, untuk teman-teman jika ada kegiatan amplop seperti pesta pernikahan ataupun apapun itu, boleh komen ya untuk isi amplopnya itu harganya berapa.
Nah, tergantung kita ya, kalau kita pergi ke tempat yang saudara dekat, ya di atas 50.000 ya kita kasih, atau mungkin aku ngasihnya 50.000. Dan pasti kalau saudara dekat itu kan kita itu termasuk rewang ya, jadi dibutuhkan juga tenaga, kemudian dibutuhkan amplop, jadi aku standarnya tuh diisi 50.000. Dan itu pengeluaran untuk acara ulang tahun anak. Selanjutnya ini adik Jia, Abang Rizkynya itu aku senangkan dulu ya teman-teman karena mereka menabung. Nah, kalau misalnya mau ke Alfamart atau Indomaret, jadi aku usahakan aku kasih tujuan juga ya, jika mau ingin sesuatu itu harus menabung. Nah, ketepatan Abang Rizkynya itu ada tabungan 20.000, jadi aku menjanjikan sesuatu itu jadi membawa pergi ke Alfamart kan katanya mau beli sosis gitu ya, Mak, katanya. Nah, aku di sini belikan ya, sama ada minumannya, beberapa cemilan juga. Mereka itu kelihatan senang ya teman-teman, jadi aku pun ikut bahagia. Dan seperti biasa ya teman-teman, supaya menemani aktivitasku yang sederhana ini, aku mau sharing tentang yang bermanfaat ya, tentang tips keuangan hidup hemat berpenghasilan kecil ala ibu rumah tangga. Oke teman-teman, sebelumnya jika channelku ini bermanfaat, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Dan untuk teman-teman yang udah mensupport, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Nah, judul kali ini yang aku bahas adalah untuk tips hidup hemat yang harus wajib dilakukan ala yang berpenghasilan kecil untuk ibu rumah tangga. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Berbicara tentang keuangan. Nah, mungkin pernah kita ya merasakan pada saat udah gajian terus cepat habis gitu ya. Nah, untuk kita mengetahui apakah udah habis atau belum, kemudian ketika ada gaji harus memilih dengan bijak untuk kita bisa menyimpan uang tersebut supaya ada jangka panjang gitu ya, yang bisa kita nikmati. Nah, seperti kita mencatat pengeluaran, nah itu penting ya teman-teman untuk bijak dalam melakukan penghematan yang harus kita lakukan. Nah, banyak orang yang ingin hidup hemat ya, tapi bingung nih harus mulai dari mana. Yaitu salah satunya adalah kita memiliki pencatatan pengeluaran maupun dari kecil, dari yang besar, sekecil apapun ya. Salah satu contohnya itu adalah mencatat pengeluaran harian seperti parkir atau jajanan gorengan. Nah, bisa kita lihat nih kebocoran anggaran yang sering tidak terasa gitu ya teman-teman, kita keluarkan sedikit-sedikit ya, walaupun 2.000 nominalnya contohnya, tapi kalau 10 kali pengeluaran kan jadi 20.000 ya dalam satu hari. Itu adalah contoh salah satu yang kecil. Kalau yang terbesar-besar itu seperti biaya kehidupan ya, listrik, kemudian sewa rumah, kehidupan sehari-hari, belanja sembako, belanja belanja mingguan. Nah, itu harus dicatat benar-benar kita tahu nih uang itu kemana, atau hal-hal yang penting kah atau yang tidak penting. Dari situ kita udah tahu ya untuk bisa mencatat pengeluaran. Karena pencatatan pengeluaran ini terbantu sekali ya. Dengan kita melakukannya bisa mencatat di buku atau mencatat di aplikasi. Jadi sesuaikan aja yang keputusan kita mencatatnya itu di mana supaya keputusan dalam keuangan itu lebih bijak lagi nih dalam mengatur keuangan. That's all I wanna do. I hope that you're safe and Berikutnya untuk cara berhemat berpenghasilan kecil yang wajib dilakukan yaitu mengubah mindset ataupun pikiran ya. Hemat itu bukan berarti pelit ya teman-teman. Mungkin ada banyak orang ya keliru menganggap hidup hemat itu sebagai hidup susah, padahal hemat justru membuka lebih banyak peluang nih. Kita bisa menabung, berinvestasi, bahkan lebih bebas gitu ya secara finansial.
hemat ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan ya teman-teman. Kita tahu nih untuk jadi cara mengendalikan uang, hidup juga lebih terarah dan tenang. Itu pasti dirasakan ya teman-teman, dampaknya pasti ada. Nah, bisa deh kita lakukan dalam 1 hari itu atau mungkin seminggu. Kalau kita udah melakukannya dalam 1 hari, seminggu, akan, bisa kita biasakan ya dalam 1 bulan. Jadi, jangka panjang untuk berhemat itu dampaknya juga jadi lebih terarah untuk, mengatur pola keuangan dan pola hidup. Nah, ini tidak kalah penting juga ya dalam cara berhemat berpenghasilan kecil yang wajib dilakukan, yaitu untuk mengurangi kebiasaan jajan. Nah, jajan ini kalau kita udah memiliki buah hati, pasti kita ingin, juga ya teman-teman, memenuhi keinginannya. Tapi, kalau kita mengikuti keinginannya terus-menerus, di sini salah terbesar ya teman-teman. Nah, ini mengurangi kebiasaan jajan pada diri sendiri, itu bisa dilakukan, kemudian kita salurkan kepada keturunan kita. Nah, tips untuk bisa kita mengurangi kebiasaan jajan itu, yaitu membikin, jadwal makanan dan cemilan. Nah, mungkin cemilan sehat di rumah, bisa membatasi uang jajan ya, dan juga bisa kita alihkan dengan, aktivitas lainnya itu. Membatasi uang jajan itu, termasuk adalah salah satu penghematan juga. Nah, itu diri sendiri juga itu dampaknya pada tubuh kita, kita sayang pada diri kita sendiri, dengan kita tidak makan jajanan sembarangan. Karena zaman sekarang itu banyak ya teman-teman makanan-makanan yang menggiurkan kita, bukan hanya barang ya. Nah, makanan tersebut, sedikit kita scroll-scroll aja itu ada aja ya teman-teman, kayak tempat terviral. Boleh sih kita pergi sekali-sekali, tapi kalau terus-menerus kita lakukan rutin, bengkak juga ya teman-teman untuk pengeluaran. Memang harganya mungkin kayak 5.000 seporsi, kita dengarnya gitu ya, tapi kayak, untuk kita bawa anggota keluarga kita, kemudian, biaya transportasinya bahkan lebih besar ya biaya transportasinya dibanding dengan harga, makanan yang kita tuju. Nah, untuk seperti membatasi uang jajan itu diri sendiri mungkin mampu ya teman-teman, tapi kalau kita udah memiliki buah hati itu kurang mampu, nah bisa kita kontrol mereka dengan cara bosannya untuk melibatkan mereka dengan membuat cemilan sehat, lebih bagus makanan tersebut dibeli dengan makanan yang sehat. Nah, kayak aku ya teman-teman lebih bagus tuh beli buah-buahan, buah pir 1 kilo, atau mungkin pergi ke pasar pada saat belanja mingguan, di situ aku udah beli, buah-buahan juga ya. Jadi aku usahakan untuk, ada cemilan sehat. Walaupun tidak bisa untuk membuat makanan cemilan sehat, setidaknya seperti buah-buahan aku sediakan stok di rumah. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Dan yang terakhir ya teman-teman, cara berhemat berpenghasilan kecil yang wajib dilakukan yaitu, memprioritaskan untuk menabung ya. Ini menabung ini nggak dipatokkan nominalnya itu besar, yang penting kecil tapi cukup ya. Contoh nih kayak aku, Pak Su itu kan kerjanya 1 minggu tuh full kalau gajinya 900.000. Kalau bangunan ini kan kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak kerja gitu ya. Jadi benar-benar harus kita menyimpan. Jadi kayak nggak kerja gitu bisa terpakai ya pada saat udah ada kita tabung. Nah, itu 900.000 itu bisa aku tabung tuh 200.000 setiap minggunya teman-teman, jadi 1 bulannya itu 800.000. Untuk dalam 1 bulan 800.000, setengahnya itu untuk biaya sewa rumah, setengahnya lagi untuk dana darurat. Nah, saat ini adik Jianya juga TK ya teman-teman, jadi aku juga menabung sedikit supaya nanti pada saat SD ada terpakai ya, terbantu gitu pada saat udah tamat. Nah, itu cara aku ya juga untuk bisa menabung dalam berpenghasilan kecil walaupun, yang penting sedikit
lama-lama menjadi bukit ya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman, untuk berpenghasilan kecil, cara berhemat yang wajib dilakukan. Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.